Halo Stylevers, ketemu lagi sama aku Cherry Stylo di podcast Semua Bisa Cantik Stop Beauty Shaming, dimana kita akan membahas bagaimana kecantikan itu bukan sekadar tentang penampilan luar belaka. Nah, hari ini aku tentunya udah gak sendirian, aku udah bersama dengan Mutia, salah satu dari Stylebabes batch kedua, yang juga ternyata Mutia ini waktu dari kecil ya, dari kecil pernah menjadi korban perundungan, korban bullying, korban beauty shaming yang dampaknya bisa dibilang cukup sangat besar dan akan aku juga penasaran, jadi kita akan sama-sama dengerin cerita Mutia hari ini dan semoga bisa ngasih pelajaran buat Stylevers yang nonton di rumah. Tapi sebelum kita mulai, boleh silakan perkenalkan dirinya dulu Mutia buat Stylevers yang lagi. Okay. Halo Stylevers, perkenalkan nama aku Mutia Fadu Zahra, biasa dipanggil Mutia. Kesibukan aku sekarang ini lagi ada small business di bidang fashion, sama udah itu aja sih, magang. Oke. Boleh loh kalau mau di mention bisnisnya di bidang fashion, karena kan kamu ya? Stylebabes kan, jadi nggak apa-apa. Okay. Jadi kalau misalnya buat kalian pecinta Korean style atau yang basic style, kalian boleh banget mampir ke timeless.outfit. Oke. Free promotion dari Style Indonesia buat Stylebabes ya. Oke, aku mungkin langsung masuk aja ya ke kan kita kemarin juga udah sempet ngobrol-ngobrol ya Mutia. Boleh dong diceritain juga nih sekarang ke Stylevers, kayak gimana sih pengalaman beauty shaming atau bullying ya yang waktu itu pernah kamu alamin? Oke, jadi pertama kali aku dapet itu lebih ke beauty shaming sih Kak. Jadi aku udah dapet itu dari umur sekitar 5-6 tahun. Oke. Ya, jadi masih kecil banget kan. Masih kecil banget. Aku waktu itu masih tinggal di Jambi, nggak di Bogor. Jadi aku les balet. Terus kayak aku anak baru di situ. Terus karena kulit aku beda sendiri, jadi tone kulit warna aku tuh lebih gelap dibanding teman-teman aku yang lain. Mereka tuh pada putih-putih gitu kan. Jadi dari situ aku nggak ditemenin, kayak bahkan bukan sama teman-temannya aja, sama gurunya juga gitu. Aku nggak tahu sih, kayak aku waktu kecil nggak tahu kan kenapa. Terus kayak ya udah, akhirnya sama orang tua aku disuruh keluar aja dari situ. Keluar dari sekolah itu? Dari tempat les. Dari tempat les itu, iya. Oke, berarti itu kan masih kecil banget ya. Mungkin waktu kita masih kecil, kita mungkin ya yang orang dewasa bisa ngomong kayak ya itu kan anak kecil nggak ngerti gitu. Tapi ternyata dalam kasus kamu, orang tuanya juga ikut-ikutan ya, yang gurunya gitu ya, maksudnya pelatih baletnya tadi ya. Oke, nah dapat perlakuan kayak gitu dari orang-orang sekitar, apalagi di usia yang masih sangat kecil ya, itu kan pastinya meninggalkan luka di hati kamu ya. Nah, apakah hal itu tuh memberikan dampak di diri kamu gitu? Misalnya jadi takut ketemu orang, jadi takut kenal sama orang baru, atau mungkin kamu pernah sampai ada di titik dimana kamu sampai benci sama diri kamu sendiri gitu? Aku lebih ke apa ya, insecure sih kayak jatuhnya. Sama kayak kenapa sih kok kulit aku beda dari yang lain, atau kenapa kulit gelap itu jadi masalah, atau jadi beda sendiri, kayak gitu sih Kak. Jadi lebih ke dalam ya, ke dalam diri gitu ya, jadi insecure gitu. Kalau selain masalah kulit gelap tadi, masalah penampilan yang lain juga dipermasalahin nggak sih? Kayak rambut atau apa gitu? Jadi dulu kan aku belum pakai kerudungan kan, jadi rambut aku juga ikal, termasuk yang keriting. Terus kulit aku agak gelap, dongkul pesek, terus ada kayak agak kubis sedikit di sini kalau kakak bisa lihat. Jadi selain kulit kamu yang warnanya agak gelap gitu, hal lain dari penampilan tuh ada juga nggak sih? Ada, dari misalnya hidungnya pesek, terus matanya beda sebelah waktu dulu kan, waktu kecil. Rambut juga ya? Rambutnya ikal, keriting, beda sama keluarga aku juga kan, pada lurus rambutnya. Terus teman-teman aku kan dulu tuh kayak trennya tuh lagi rambut lurus berarti cantik gitu kan. Kulit putih sama dengan cantik gitu. Bibir tipis sama dengan cantik. Nah, bibir aku kan lumayan ada ya, kayak tebel gitu ya Kak. Enggak kok kayak Kylie Jenner kan? Iya kan, kalau sekarang trennya udah beda lagi. Iya benar juga sih. Dulu tuh kayak dibilang, ih monyong banget gitu kan. Kayak gitu lah Kak. Parah deh Kak pokoknya. Banyak deh kata-kata yang kayak nggak enak banget sebenarnya didengar. Tapi waktu kecil aku kayak nggak nyadar. Menurut aku kayak mungkin itu suatu yang wajar.
yang normal di apa namanya sosial lingkungan sekolah gitu. Jadi aku nganggap kayak biasa aja, tapi ternyata pas aku cerita ke orang tua, ke psikolog, ke teman aku yang emang support dan mereka baik, mereka kayak kok gitu sih gitu. Oke. Nah, berarti kan tadi dari faktor penampilan aja memang ada beberapa aspek yang membuat kamu terlihat berbeda daripada yang lain ya waktu itu, dan ya yang sangat disayangkan adalah lagi-lagi masyarakat waktu itu masih berpaku sama standar kecantikan yang berlaku saat itu gitu ya. Nah, itu berarti waktu masa sekolah ya? Masa sekolah. Dan kalau sekarang mungkin kita udah bisa ngomonginnya sambil ketawa-ketawa gitu ya. Nah, tapi setelah ngalamin bullying di masa sekolah itu sekarang nih, atau mungkin nggak usah terlalu jauh sampai sekarang, maksudnya di masa remaja, waktu kuliah hingga kesini, apakah sampai sekarang juga kadang masih nerima ucapan orang kayak karena kan sekarang penampilan kita udah berubah ya, udah dewasa, udah ngerti cara ngerawat diri dan lain-lain, tapi pernah juga nggak sih di usia yang udah dewasa ini masih aja terima kata-kata kayak kamu kan cantiknya karena makeup doang, atau kayak aduh menor banget, atau makeupnya ketebelan ya, gitu-gitu tuh masih ada nggak sih? Udah biasa. Oh ya? Udah biasa, kayak nggak di sosial media, nggak beberapa teman juga kayak komentar kayak makeupnya kayak agak tebel ya, atau gimana, atau cantik karena makeup doang dia mah gitu kayak. Tapi ya udah sih. Padahal kan kamu emang suka makeup kan? Iya, dan ya of course gitu, maksudnya sebagai style babes kan juga sering bikin konten makeup juga kan, di Instagram dan di TikTok kan. Jadi kayak itu berarti komentar kayak soal aduh makeupnya ketebelan atau cantik karena makeup doang, itu apakah datangnya dari emang temen di sosial media atau dari stranger di sosial media juga bisa tiba-tiba datang dan ngomong kayak gitu? Macam-macam sih kan. Kadang ada dari temen yang kita nggak tahu nih, ada aja nyampein gitu. Iya. Kadang juga datang dari stranger yang kita nggak kenal banget, kayak siapa gitu. Nah, Mutia nih sebagai sekarang walaupun udah dewasa gitu ya, tapi dengan background dulu pernah ngalamin bullying, sekarang ngalamin hal kayak gitu, gimana sih tanggapan kamu? Apakah kamu udah mental baja nih, udah atau kadang-kadang jadi kayak suka ke flashback dan kayak ngerasain rasa sedih yang dulu lagi gitu? Sekarang sih udah lebih cuek sih kak. Kayak ya terserah dia mau ngomong apa gitu, aku nggak ada apa-apa lagi. Cuman kalau flashback gitu ya masih sih kak, kadang-kadang kita nggak bisa juga sekuat apa sih hati kita ini ya gitu, jadi kadang masih suka kayak gitu. Tadi kan kita juga ngomong ya, maksudnya dari pengalaman kamu waktu masih kecil atau mungkin yang sampai sekarang kamu masih alamin yang bisa dari strangers itu gitu. Kadang kan banyak orang tuh nggak sadar gitu, mereka tuh pikirnya itu ya niatnya cuma bercanda atau cuma basa-basi aja gitu. Apalagi kalau dulu waktu kecil kan tuh diucapkannya sama anak sekolah, ya kan, kayak tadi aku bilang, mungkin anak kita bisa bilang anak kecil gitu nggak ngerti gitu kalau apa yang mereka lakukan tuh sebenarnya salah gitu. Gimana sih caranya Mutia akhirnya menghadapi pengalaman bullying itu dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, sampai akhirnya kamu bisa bertahan sampai saat ini? Sulit sih menurut aku, untuk aku cukup sulit karena ya itu selama aku pindah ke Bogor, aku kayak terus-terusan dapat bullying itu. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 karena aku dibully itu, aku dipindahin ke sekolah lain. Tapi ternyata di sekolah yang satunya juga tetap dapat bullying. Sampai aku tuh pernah ke psikolog kayak gitu. Terus kayak diikutin kelas kembang diri, kepercayaan diri kayak gitu sih kak. Itu yang dari orang tua aku gitu. Jadi pindah sekolah itu tidak menyelesaikan masalah ternyata ya. Di sekolah yang baru tetap mengalami hal yang sama sampai akhirnya kamu ke psikolog anak ya. Sempat ke psikolog anak waktu itu. Nah ini aku penasaran sih, waktu itu atas inisiatif siapa sih untuk ke psikolog anak? Apakah dari keinginan kamu sendiri atau dari orang tua, atau mungkin ada orang dari luar yang menyarankan gitu? Nah, Style Lovers podcast ini juga bisa kalian dengar di Spotify, di podcast Semua Bisa Cantik di Spotify. Linknya ada di description box di bawah ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Style Indonesia biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Bye!